WST itu sebenarnya syarat dengan standar moralitas yang tinggi. Jadi kita pun sebenarnya di kampus kalau misalnya ingin melakukan protes, entah kita turun ke jalan ataupun sifatnya itu ruangan ya audiensi juga sebenarnya dibatasi dengan persoalan-persoalan moralitas yang kadang-kala susah. Kita tahu batasan di mana. Tiba-tiba dibilang kalian tidak sopan, tidak bermoral, tidak bermoral, mengkritisi dosen seenaknya kan. Dan itu yang sebenarnya letak kebimbangannya kita sebenarnya apa sih batasan moralitas tersebut. Akhirnya juga sebenarnya mahasiswa WST ya khususnya yang ingin melakukan protes juga terbatasi dengan itu. Mereka jadi ketakutan. Iya. Nanti tiba-tiba nggak ada moral kalian, nggak ada akhlak kan. Apalagi sampai dibilang kalian durhaka nih sama orang tua. Karena menurut mereka tuh dosen itu ya orang tua kalian di kampus. Jadi kalian kritiknya sifatnya harus harus persuasif, harus sopan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Republik Bicara yang budiman, kembali lagi bersama saya Rega di channel Republik Bicara. Hari ini kami kedatangan tamu Bang Wahid. Ya. Bang Wahid, apa kabar Bang Wahid? Baik nih. Bang Wahid ini sahabat-sahabat semua adalah presiden mahasiswa dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Ya begitu ya Bang ya? Iya. Jadi UST Yogyakarta. Hari ini kami akan membicarakan seputaran gerakan mahasiswa. Jadi Bang Wahid, channel Republik Bicara ini adalah tujuannya untuk mendialektikakan gerakan pemuda dan mahasiswa pasca reformasi dan tentunya ingin menuju dunia baru gerakan itu sendiri. Iya. Jadi gitulah kira-kira Bang Wahid. Bang Wahid ini aslinya dari mana Bang? Kalau saya itu sebenarnya aslinya dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Nah, Sulawesi Tenggara, kabupatenku namanya Kabupaten Munang. Kabupaten Munang. Iya. Iya. Jadi kalau menjabat sebagai presiden mahasiswa di UST ini sejak kapan, Bang? Saya itu menjabat mulai dari Februari tahun ini, tahun 2021. Oh, lumayan baru berarti ya, Bang? Masih baru. Oh, iya. Jadi kalau langsung saja ini, Bang. Nah. Kalau menurut Bang Wahid seperti apa sih kondisi gerakan mahasiswa yang hari ini? Bisa mungkin dari UST sendiri. Dari kacamata UST ya. Kacamata UST. Tapi bukan kacamata kuda ya. Jadi apa ya? Sebenarnya gerakan mahasiswa hari-hari ini sebenarnya cukup besar tantangannya. Karena pertama kita harus menghadapi COVID yang tidak tahu kapan berakhirnya. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita harus menghadapi kebijakan-kebijakan waktu COVID ini, apalagi kebijakan ini kan sebenarnya selain dampaknya itu sangat signifikan terhadap masyarakat, juga tentunya pada gerakan. Kita kemudian terbatasi gerakan-gerakannya. Apalagi gerakan-gerakan yang sifatnya itu harus demonstrasi, turun ke jalan secara langsung. Sebagainya itu lumayan terdampak dengan kebijakan. Iya. Khususnya yang kebijakan PPKM yang sampai nggak tahu yang sudah jilid berapa sekarang dan apa nama. Ini ada level 4 sekarang PPKM. Ya, jadi memang dampak dari COVID-19, kemudian kita PSBB, lockdown dan lain-lain, PPKM darurat Jawa Bali, dan sekarang ada level-levelnya lagi. Iya. Level 4 sekarang kalau tidak salah. Akan tetapi kan kemarin itu kalau tidak salah juga tanggal 25 Juli akan dikendorkan PPKM itu. Nah, tapi saya rasa tidak menutup kemungkinan gerakan itu melalui gerakan digital, Bang. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari BEM UI yang mengatakan Jokowi the king of lip service. Nah, seperti itu. Akan tapi banyak sekali juga menuai kontroversial. Banyak dari elemen mahasiswa yang menolak seperti itu. Akan tapi ya banyak juga yang mendukung karena dianggap tidak sopan. Iya, karena dianggap tidak sopan. Tapi saya mendukung yang seperti itu. Kalau Bang Wahid sendiri kacamata WST lagi ini, kira-kira seperti apa? Sebenarnya apa ya? WST itu sebenarnya syarat dengan standar moralitas yang tinggi. Jadi kita pun sebenarnya di kampus kalau misalnya ingin melakukan protes, entah kita turun ke jalan ataupun sifatnya itu ruangan ya audiensi juga
sebenarnya dibatasi dengan persoalan-persoalan moralitas yang kadang-kala susah. Kita tahu batasan di mana. Tiba-tiba dibilang kalian tidak sopan, Tidak bermoral, tidak kan? bermoral, mengkritisi dosen seenaknya. Iya, kan? iya. Dan itu yang sebenarnya letak kebimbangannya kita sebenarnya apa sih batasan moralitas tersebut. Akhirnya juga sebenarnya mahasiswa UST ya khususnya yang ingin melakukan protes juga terbatasi dengan itu. Mereka jadi ketakutan. Iya. Nanti tiba-tiba nggak ada moral kalian, nggak ada akhlak kan? Apalagi sampai dibilang kalian durhaka nih sama Iya. orang tua. Karena menurut mereka tuh dosen itu ya orang tua kalian di kampus. Jadi kalian kritiknya sifatnya harus ini loh, harus persuasif, harus sopan dan sebagainya. Konteksnya dengan UI sebenarnya agak mirip konteks dengan UST. Jadi bagiku ya saya tidak melihat ini mengandung moralitas yang tinggi atau seperti apa. Saya melihatnya ke substansi. Substansi ya? Substansi persoalan apa yang kemudian disuarakan oleh kawan-kawan kita yang ada di UI. Kalau kita lihat substansinya kan mereka ingin mengkritisi wacana-wacana argumentasi yang dikeluarkan oleh Presiden kita Jokowi bahwa dari argumen tersebut sama sekali tidak terlaksana ternyata di lapangan. Ternyata itu bullshit semua. Ya, yang katanya dia rindu di demo. Ternyata pas kita demo aparat juga represif. Iya. Nah, itu sebenarnya yang poin substansial yang ingin dikemukakan oleh teman-teman dari atau kawan-kawan dari seperti itu. Ya, saya sepakat, Bang. Karena kalau kita selalu dibenturkan dengan moral, ya kebijakan pun hari ini tidak bermoral, saya rasa. Iya. Kebijakan pun tidak, undang-undang Omnibus Law misalkan yang syarat dengan banyak hal. Kemudian pandemi akan tetapi banyak proyek-proyek strategis negara yang masih berjalan seperti Wadas kemarin tuh. Wadas sampai dipukulin kan beberapa sampai dipukul, represif sekali. Sampai banyak yang dituduh anarko juga kan kemarin itu. Itu kan kalau kita ukur dengan standar moralitas yang tinggi, sebenarnya memang negara nggak ada moral sama sekali. Berarti negara yang tidak ada moral hari ini. Iya, negara sebenarnya nggak ada moral dan mereka mengajari kita sebenarnya bahwa cara untuk meredam gerakan, meredam kritik seperti itu. Dan mau tidak mungkin harus apakah seperti ini cara menghadapi kritik dari massa atau dari masyarakat. Kan apa ya? Kalau katanya kan mahasiswa itu kan agent of change kan. Agent of control dan sebagainya lah. Ya kalau kita pakai kacamata itu ya memang sayang sekali ya pemerintah melakukan hal seperti itu. Itu sangat tidak menunjukkan mereka itu mau dikritik. Ternyata hari-hari pemerintah anti kritik. Itu poinnya. Demokrasi kita dikerucutkan hari ini. Jadi seperti itu. Nah, kalau UST sendiri, Bang, itu selama Abang menjabat ini sebagai presiden mahasiswanya, apa saja yang telah dilakukan menanggapi isu-isu sosial yang ada di masyarakat pada hari ini? Sebenarnya kami pun di UST sebenarnya beberapa kali isu termasuk Omnibus Law yang pada akhirnya juga kita digagalkan dengan luar biasa represif dari pemerintah juga kita turun. Walaupun sebenarnya agak susah ya diukur apakah itu berhasil, tapi bagiku ya persoalan gerakan ini kan kita tidak serta-merta harus berbicara apakah ini memiliki manfaat atau apa. Kita harus memposisikan bahwa yang namanya perjuangan ya entah cepat atau lambat ya memang kita harus punya harapan terus supaya gerakan itu ada terus. Termasuk di Wadas kemarin. Di Wadas saya juga kebetulan turun di sana dalam melihat situasinya ya. Dan ternyata memang tipikal pemerintah itu hampir-hampir sama. Entah itu dari pemerintah nasional sampai ke daerah ternyata dalam menghadapi massa itu sama. Bungkam. Mereka itu tidak tahan dengan kritik. Apalagi kita melihat proyek gitu ya memang proyek-proyek yang menguntungkan segelintir orang, tentunya investor. Kita udah paham itu semua. Makanya ya kami dari UST sendiri tetap akan turun dalam mengawal itu. Termasuk juga kebijakan-kebijakan di era pandemi. Kami pun di era pandemi ini ya, khususnya di kampus juga protes terus. Beberapa kali juga turun demo, termasuk awal pandemi juga kami demo di kampus. Kami berharap dari rektorat buka mata dan telinga kan untuk paling tidak mereka menyampaikan lah kritik ini kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat selaku pihak yang berwenang dalam mengeluarkan kebijakan. Tapi ternyata juga kita dibungkam pada akhirnya. Dibungkam dari kampus. Iya. Jadi anehnya seperti itu. Oke. Ini taman siswa ini bentar lagi 1 abad ya, Bang ya. Jadi memang seharusnya taman siswa juga aktif mengawal isu-isu di negara pada hari ini. Nah, berbicara mahasiswanya hari ini, Bang.
Kan banyak sekali teman-teman dari berbagai kampus ini beraliansi ke berbagai aliansi juga. Iya. Misal kalau di Jogja kan kita ada BEM sendiri untuk ada EBD, ada EBD, ada BEM BEMNUS, ada BEM Nusantara, BMSI. ada BMSI. Nah, UST kemana ini bang afiliasinya? Saya sebetulnya saya jelaskan dulu dari awal ya. Saya sebenarnya melihat aliansi itu bukan hal yang mutlak ya. Yang namanya aliansi kita bisa keluar kapanpun dan masuk kapanpun sejauh itu merepresentasikan apa yang akan kita angkat. Aksi yang hari ini sebenarnya dari USS itu sebenarnya tarik diri dari aliansi. Berbagai aliansi Dari itu. berbagai aliansi karena seperti ini. Situasi hari ini memang COVID itu luar biasa merajalela. Jadi kita bukan pertimbangan menerima atau menolak kebijakan dari pemerintah, tapi kita melihat sisi kesehatannya dulu nih. Iya. Kita gimana di lapangan, prokes kah atau bagaimana? Kita direpresif nggak atau bagaimana? Atau jangan sampai kita ini akan membawa klaster baru COVID kan, penyebaran COVID. Makanya itu yang kami pikirkan. Itu di satu sisi. Di satu sisi juga kami sendiri belum ada persiapan untuk mengikut sertakan diri maupun lembaga untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan aksi langsung. Tapi aksi-aksi media kami turut serta dalam menyebarkan propaganda misalnya dan sebagainya. Terkait aliansi sebenarnya kami awalnya tuh UST itu sebenarnya tergabung di BEM Nusantara. BEM Nusantara. BEM Nusantara. Tapi karena persoalan perbedaan perspektif dan sebagainya, akhirnya kami tarik diri keluar dari aliansi tersebut dan masuk ke BMSI. Yang ternyata pecah juga kemarin. Dualisme juga. Atau tigalisme. Nggak tahu sudah berapa isme sekarang. Itu yang. Tapi lagi-lagi saya memandangnya bukan satu hal yang istimewa ya Mas, aliansi. Iya. Sejauh itu maksudnya merepresentasikan apa yang menjadi agenda kita, kepentingan rakyat ya. Kami tetap ikut berpartisipasi. Iya. Akhir-akhir ini kan kita lihat juga beberapa aliansi juga tidak terkoordinasi dengan baik. Oke lah, mungkin kita lihat di pusat kejar proyek, letupan pada akhirnya juga ya. Nggak tahu, mungkin ada yang main di belakang atau apa. Jadi ya aku pikir kita punya keputusan sendiri untuk bagaimana caranya melibatkan diri. Iya. Pun di gerakan rakyat sebenarnya, misalnya di ARB pun saya sebenarnya udah melihatnya itu harus mutlak harus ikut. Tergantung bagaimana kesiapan kita untuk terlibat di situ. Iya. Hari-hari ini kan secara masa, mungkin secara perspektif kita belum siap untuk ikut. Kalau besok mungkin bisa ikut, mungkin. Iya. Jadi memang kalau berbicara aliansi hari ini, saya rasa ya oke, kita baguslah beraliansi karena banyak masa kan. Akan tetapi substansi dari tuntutan ini yang kadang kurang jelas. Bahkan kurang pembacaan juga. Apa sih yang akan dituntut? Jangan-jangan ini dimanfaatkan gitu loh. Kan takutnya seperti itu. Makanya itu kayak yang sering kali kita baca. Bayangkan loh, biasa kalau kita aksi tuh ada sekitaran 30 bahkan 50 tuntutan. Iya. Yang saya tidak tahu prioritasnya yang mana. Tiba-tiba kita sudah turun, tiba-tiba kita sudah mengkampanyekan isi ataupun muatan tuntutan yang nggak tahu ini terwujud nggak atau didengar nggak atau tidak. Makanya itu kadang-kala jadi persoalan. Tapi terlepas dari itu, saya tidak menyalahkan lah kawan-kawan yang turun ke jalan atau beraliansi dimanapun. Saya malah mensupport. Iya. Bahwa letak dialektiknya sebenarnya di situ. Iya. Letak kecuali kita saling membatasi kebebasan untuk memilih. Ah, itu baru anti demokrasi. Iya. Tapi sejauh itu atas kesadaran dan perspektif sendiri nggak jadi persoalan. Jadi ya UST sekarang ini aliansinya sekarang kalau di BMSI. Sejauh ini di BMSI. Akan tetapi juga kurang begitu ini ya Bang ya, melihat kondisi BMSI yang tidak tahu lah seperti apa hari ini. Sebenarnya kurang terkoordinasi dengan baik. Iya. Tapi begitulah aliansi. Karena kan aliansi itu kan terdiri dari berbagai macam BEM kan. Iya. Yang tentunya tidak bisa saling mengkomandoi. Kayak mungkin itu letak kesulitan. Tapi bagiku mungkin akan ada titik di mana kita akan bergerak bareng kan. Apalagi saya harapanku bisa gerak bareng di semua aliansi ini. Bukan cuma aliansi BMSI ataupun BEMNUS. Aliansi rakyat manapun ya bagiku harus bersama bareng. Karena kita tahu kan musuh kita sekarang siapa. Ya senasib dan sepenanggungan itu ya Bang. Iya harus. Dan kita ditindas pada hari ini sebenarnya. Kita dibatasi sampai kita dibatasi berbicara, bergerak dan lain-lain. Iya.
Itu sebenarnya. Oke. Kalau advokasi tentang kasus-kasus mahasiswa sendiri internal UST, Bang. Misalkan hari ini kita tahulah bahwasanya semua ekonomi itu sedang terpuruk. Nah, SPP ini Bang yang menjadi Ini menarik nih. SPP ini menjadi persoalan yang sangat-sangat gila menurut saya. Gila banget. Kita kuliah online, fasilitas kampus banyak yang tidak terpakai. Iya. Dan lain-lain. Akan tetapi SPP kita tetap jalan. Iya. Kalau di UST seperti apa, Bang? Kasus ini sebenarnya apa ya? Sudah dapat surat teguran beberapa kali sih sebenarnya. Karena persoalan mengawal kasus ini ya. Yang awal-awal pandemi sebenarnya kita sangat getol mengawal kasus ini sampai-sampai juga dipanggil di kampus, dan bagusnya ya ada beberapa pemotongan walaupun sebenarnya melalui proses apa ya yang panjang ya, penekanan dan sebagainya. Tapi lagi-lagi kita perlu ini ya, ternyata itikat baik dari kampus itu sebenarnya apa ya, kurang ada. Kenapa mesti ada tekanan dulu baru membuat semacam kebijakan yang berpihak kepada mahasiswa? Iya. Harusnya kan sadar melihat bahwa situasi ekonomi mahasiswa hari-hari ini kan di tengah pandemi ya memang terpuruk. Apalagi misalnya mahasiswa yang notabene sudah tidak ditanggung oleh orang tua, itu parah tuh. Iya. Banyak yang seperti itu, Bang. Kita harus apa ya, membiayai diri sendiri, dan itu berat di tengah pandemi. Kita dibatasin kiri kanan. Kita kawal waktu itu dan syukurnya juga ada pemotongan. Semester selanjutnya juga kita kawal walaupun juga pemotongannya nggak sampai 200.000. Kata teman-teman nggak sampai beli pulsa paketnya. Iya. Tapi itu ada pemotongan ya, Pak? Ada pemotongan. Tapi ada yang sampai kena DO, ada sampai yang cuti atau apa gara-gara tidak? Banyak Ya? Iya. Yang jadi korlap kemarin aksi ya tidak mampu secara ekonomi, akhirnya dia cuti. Sampai hari ini pun belum membersamai kawan-kawan di sini. Itu sebenarnya yang menjadi persoalan pendidikan juga pada hari ini ya, Bang ya. Oke. Selain itu, melihat situasi gerakan hari ini, Bang. Kira-kira kalau menurut Abang, ini kan kalau kita melihat isu-isu yang hangat, bahkan melebar isunya itu sampai ke ingin menurunkan presiden. Trending Twitter itu impeach Jokowi nggak turun-turun. Selalu ada trending jangan tunggu 2024 untuk ganti presiden, kemudian presiden gagal dan lain-lain. Pak D turun saja. Kalau menurut Abang gimana yang seperti itu, Bang? Sebenarnya itu apa ya namanya? Respon dari masyarakat ya, melihat kebijakan. Respon, keresahan dan juga mungkin kesalahan. Karena memang yang pertama yang paling kentar kita lihat ya. Bayangkan coba biaya yang dikeluarkan pemerintah melalui utang luar negeri kan. Yang ratusan triliun itu, ribuan triliun itu pada akhirnya juga dikorupsi. Dan gilanya seperti itu. Gilanya, makanya orang berpikir, ngapain sih percaya sama pemerintah? Ngapain sih percaya sama Jokowi? Toh juga keberpihakannya jelas. Toh yang koruptor juga ternyata di pihak-pihak itu saja. Iya. Makanya mungkin mereka tiba dalam satu kesimpulan, mending turunkan aja. Bahkan yang berpikir kayak gini, mending bubarkan aja negara kan. Iya, ganti. Parlemen jalanan kembali. Ganti parlemen jalanan. Ada yang mau bangun dewan rakyat. Ini kan sebenarnya apa namanya? Antitesis, narasi-narasi tandingan yang ingin disuguhkan kepada pemerintah, bahwa sistem yang dipakai pemerintah hari ini sebenarnya tidak merepresentasikan masyarakat. Iya. Bahwa kerjanya parlemen sana apa sih sebenarnya? Kenapa apalagi di tengah pandemi ini ya? Orang kelaparan, orang yang meninggal juga banyak. Kalau kita mau ukur apa capaiannya? Saya juga tidak tahu apa yang telah dicapai pemerintah pada hari ini. Mungkin ya para buzzer pemerintah sibuk mengkampanyekan apa namanya infrastruktur. Rakyat nggak bisa menikmati infrastruktur seperti itu. Iya. Kalau selalu patokannya pemerintah infrastruktur. Sementara yang bisa akses infrastruktur itu ya golongan menengah ke atas. Iya. Siapa sih maksudnya masyarakat kecil yang bisa akses jalan tol? Kecuali mungkin naik bis. Iya. Tapi kalau misalnya perjalanan biasa mana ada? Itu kan lahan komersil. Dibayar kan jalan tol itu? Dibayar. Makanya kalau kita diajak berpikir itu untuk siapa ya? Bukan untuk masyarakat kecil lah. Mana ada untuk masyarakat kecil? Pembangunan bandara misalnya, mana ada untuk masyarakat kecil? Iya. Kita mau makan aja susah, apalagi misalnya
mau pergi kiri kanan kan di luar-luar daerah sana. Ya tentunya untuk kalangan-kalangan atas, kalangan-kalangan elit yang mampu secara finansial untuk mengakses. Iya ya. Ini situasi gerakan kembali lagi ke apa namanya digitalisasi gerakan tadi ya bang ya, karena bisa menjadi salah satu alternatif untuk ya. gerakan pada hari ini yang kita dibatasi dengan tidak bisa berkerumun dan lain-lain. Menurut abang gimana sih pembacaan yang harus dilakukan oleh mahasiswa ataupun teman-teman gerakan pada hari ini supaya substansi dari digitalisasi gerakan itu sampai, kritiknya sampai. Apa sih yang harus dilakukan, Bang? Sebenarnya kita perlu mengakui sih bahwa sekarang ini era teknologi kan. Ya. Bahwa kita bukan menegasikan gerakan-gerakan fisik itu misalnya harus dihilangkan atau bagaimana, tapi kan kita harus pandai-pandai melihat peluang dan pandai-pandai membaca situasi. Bahwa ya atensi masyarakat dan pengguna sosmed ini luar biasa banyak nih di Indonesia ini. Luar biasa banyak, dan itu yang harus kita manfaatkan. Ya mungkin kita perlu membuat konten-konten yang bisa menarik, karena kan saya akuin juga sih konten-konten yang dipakai oleh teman-teman gerakan tuh, kawan-kawan gerakan masih sangat konvensional, daya tariknya itu kurang. Makanya itu hal-hal itu yang perlu dilaksanakan, bahwa pendidikan politik itu harus dibarengi dengan pendidikan yang sifat teknologi. Iya. Digitalisasi, kita harus pandai, misalnya propaganda nih. Berapa sih teman-teman yang mampu mendesain pamflet-pamflet yang bisa menyebarkan poster-poster secara online? Kan itu bisa kita hitung. Iya. Ini harus mampu dibaca. Bahwa kedepannya kita harus melek teknologi nih. Apalagi pandemi kan, kita harus melek teknologi. Ya sehingga kita semua ini, masyarakat ini ya mampu mengajukan kritik argumentasi kita lewat sosmed. Dan saya pikir ya pengguna sosmed juga bisa saling mendukung. Iya. Banyak sekali saya lihat di sosial media itu yang mengkritik melalui sosial media teman-teman. Apalagi kalau contohnya saja Gejayan Memanggil. Gejayan Memanggil itu kan dia masif sekali propaganda melalui sosial media. Bahkan kan Gejayan Memanggil yang pertama itu kan ya kalau bisa bilang konsolidasinya kan tidak begitu masif. Akan tetapi mahasiswa mampu diturunkan dengan propaganda sosial media, bahkan luar biasa sekali. Luar biasa banyak. Kemudian yang aksi di Malioboro yang ricu itu DPR tuntut apa? Omnibus Law ya. Itu juga menggunakan sosial media, propagandanya luar biasa memang. Luar biasa. Ya aku pikir itu yang perlu dimaksimalkan. Apalagi kayak gini, kalau sasarannya misalnya anak STM, iya, atau misalnya kawan-kawan yang hobi nongkrong, hobi di online misalnya, atau main game, itu kan kita perlu pembacaan yang luar biasa. Bagaimana caranya menggerakkan mereka ini? Saya tidak mau bicara maksudnya apakah mereka sadar atau tidak. Pasti mereka tahu lah, mereka sadar dengan itu. Cuma kan persoalannya atau yang jadi pekerjaan rumahnya, bagaimana cara menggerakkan mereka itu sehingga bukan hanya sekedar sadar, tapi ikut andil dalam mungkin mengawal perubahan, bukan hanya sekedar menitip nasib. Iya. Cuma kan banyak juga yang saling menyalahkan. Baik, kita tidak bisa saling menyalahkan. Ini lagi-lagi persoalan metode. Bagaimana cara menggerakkan orang? Metode. Kalau kita hanya berdiam diri, hanya memakai metode-metode yang sebenarnya sudah usang banget metode sekarang. Ya, orang ya bodo amat. Ini aku main game lah. Ya kan? Jadi metode terbaiknya seperti apa itu, Bang? Sebenarnya kombinasi antara gerakan sosial media, tentunya dengan desain-desain yang memang modern lah. Iya. Bukan hanya tulis kata-kata kemudian disebarkan. Harus ada daya tarik, perpaduan warna yang inilah yang bisa menggerakkan. Karena itu signifikan loh dampaknya. Kita bisa tergerakkan dengan hanya persoalan warna. Iya. Dan itu harus dilakukan, harus dilatih luar biasa. Kemudian persoalan gerakan fisik, gerakan langsung itu mesti. Karena kan sangat absurd sekali ketika kita ngomong perubahan tapi kita kerjaannya hanya main sosmed kan. Jadi itu harus berimbang. Sosmed oke, digitalisasi oke, tapi secara fisik juga kita harus kawal seperti itu. Yang paling penting berarti tetap
mengkombinasikan seni, mencampurkan seni ke dalam digitalisasi gerakan tadi ya Bang ya. Gerakan, ya. Oke. Hari ini mungkin Bang, teman-teman dari kampus banyak ini ya terhalang pandemi gitu. Bahkan juga dibatasi oleh kebijakan kampusnya sendiri. Akan tetapi menurut saya ya mahasiswa itu memang seperti itu. Jadi mahasiswa tidak boleh diam melihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan rakyat pada hari ini. Karena selama mahasiswa itu ada, artinya memang kritik itu akan terus ada. Terus ada. Sebagai fungsi check and balance di dalam demokrasi juga kan begitu. Karena check and balance di negara hari ini, DPR dan pemerintah, legislatif dan eksekutif nggak ada saya lihat Bang. Kan sudah satu jalur kan? Mereka sudah berteman pada hari ini. Jadi memang rakyat yang harus membangun kekuatan. Kekuatan sipil memang sangat diperlukan pada hari ini. Sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Walaupun ya memang kadang kekuatan sipil ini banyak campur tangan kepentingan ya Bang ya. Banyak juga by order lah. Order ya. Itu berbahaya kalau yang sudah by order itu. Nah, kalau ini Bang Wahid ini ke depan seperti apa Bang? Dalam menghadapi pandemi. Iya. Kalau saya seperti ini ya. Saya tidak nafsuan juga sih turun aksi sebenarnya. Tidak nafsuan karena saya pada dasarnya membaca situasi dan saya percaya juga sama ilmuwan bahwa ternyata hari ini ya Covid itu betul adanya. Iya. Dan dibuktikan dengan angka kematian yang sangat tinggi, kemudian tingkat persebaran Covid yang juga cukup tinggi. Jadi saya percaya itu. Saya kedepannya ya tidak akan menegasikan aksi jalanan, mungkin pasti akan turun ke depannya. Tapi melihat situasi dulu kan. Kalau memang Covid ini sekiranya bisa dikendalikan oleh pemerintah atau misalnya vaksin ini punya dampak, walaupun juga kita tidak tahu ya apakah ada dampak atau tidak. Ya mudah-mudahan ada dampaknya lah. Punya dampak dengan momen yang pas, mungkin kita akan turun di situ. Tapi apa ya namanya ya? Sebagai teman-teman yang juga berasal dari kampus atau juga yang bertugas untuk mengkampanyekan persoalan-persoalan akademis ya, kita mesti percaya sih bahwa yang ilmiah itu memang harus jadi patokan. Jadi jangan cuma modal nekat dan modal berani kalau mau turun. Ya turun dengan persiapan yang matang lah. Nanti dalam bentuk kajian, propaganda, persoalan teknologi dan sebagainya memang harus matang. Jangan kelihatan spontanitas dan terkesan reaksioner. Iya. Kan sekarang itu kan hanya berfokus pada letupan-letupan aksi. Iya. Akhirnya yang turun pun sebenarnya tidak tahu. Tidak tahu apa yang dituntut. Substansinya tidak dapat dan tidak punya persiapan. Ya akhirnya kan mental juga yang dituntut itu tidak selesai sampai akhir. Kalau kurang pembacaan seperti itu ya Bang ya. Iya. Ya, saran Bang, apa kalau menurut Abang saran Abang nih untuk pemerintah hari ini? Pemerintah nih. Saya pemerintah ini sih. Yang pertama karena kita hidup di dalam negara yang katanya sangat demokratis. Iya. Ya pemerintah maksudnya tidak bisa anti kritik. Dia harus mendengar kritik. Jangan kritik dibungkam, apalagi dibungkam dengan represivitas aparat. Iya. Karena itu bagi gue cukup menyakitkan. Kita sudah keluar nih dari lubang otoritarianisme Orde Baru kan luar biasa. Wujud dengan reformasi sampai hari ini kan. Mestinya kan pemerintah merasa terpanggil jiwanya kan bahwa hari-hari ini kita sudah demokratis banget. Jadi kritik harus diafirmasi, kritik harus dipertimbangkan di parlemen maupun di eksekutif. Jadi itu dulu yang pertama. Yang kedua ya, pemerintah dalam membuat kebijakan memang harus betul-betul merepresentasikan masyarakat. Kayak PPKM kemarin kan kita tidak menolak PPKM sebenarnya. Cuma kan muatan kebijakan tersebut, apakah kemudian diberlakukannya PPKM itu pedagang-pedagang kaki lima misalnya atau pekerja informal itu merasa terwakilkan atau bagaimana? Kan kalau kita lihat isunya, kita lihat protesnya sebenarnya tidak terwakilkan. Tidak. Grab itu banyak yang melawan. Gojek juga. Ini kemarin teman-teman dari forum warga Jogja, warga Jogja yang audiensi ke kantor gubernur DIY juga mengajukan untuk memikirkan bagaimana nasib pekerja-pekerja informal, kemudian pedagang kaki lima dan lain-lain. Lanjut Bang, sarannya tadi apa lagi kira-kira? Itu yang kedua ya. Yang berikutnya masalah korupsi sebenarnya. Masalah korupsi ini
pemerintah sebenarnya udah cukup paham ya bagaimana mekanisme korupsi dalam tubuh pemerintahan maupun legislatif itu sendiri. Jadi mesti ada pengawalan yang luar biasa ketat, apalagi mengawal dana-dana bantuan sosial. Iya. Karena itu urat nadinya tuh. Kita nggak mungkin dapat bantuan sosial kalau itu sudah dikorupsi dari atas. Itu yang harus dikawal baik-baik sehingga masyarakat kecil, pedagang kaki lima dan sebagainya itu mereka dapat tuh bantuan-bantuan itu kan. Itu dulu yang harus dipenuhi. Iya. Terlepas dari kesehatan memang itu memang wajib. Tapi kan bukan cuma itu dampak Covid. Dampak Covid ya bukan hanya sekedar kesehatan tapi juga ekonomi masyarakat. Betul. Itu yang harus dipenuhi. Kemudian ini persoalan keresahan ini kan persoalan kepanikan ya pemerintah harus mampu mengendalikan itulah. Iya. Karena luar biasa juga kan kita tiap hari dengar ambulans lalu lalang kemudian isu di media bahwa ternyata Covid ini Kosong ternyata ambulannya. ada beberapa yang kosong. Iya, itu yang kacau tuh. Kacau banget. Itu pemerintah harus mampu kendalikan itu. Bahwa di publik pemerintah harus mampu mendinginkan suasana. Jangan malah membuat suasana makin tambah mengerikan. Iya. Itu kan sangat mencekam. Seolah-olah kita bisa mati kapan saja kan? Yoi. Bisa mati besok. Hal tersebut yang harus mampu dikendalikan pemerintah saya pikir. Sejauh ini itu sih terkait dengan Covid ini ya. Kalau saran untuk mahasiswa bang? Ini saran sesama mahasiswa. Ya kayak gini ya, maksudnya mahasiswa itu kan seperti yang kita bahas di awal kan, agent of change itu. Social control dan sebagainya itu ya memang harus jadi bukan hanya sebagai jargon ya. Iya. Itu harus direalisasikan bahwa apapun jenis kebijakannya kita jangan cuma baca teksnya, kita harus paham substansinya. Apakah ini betul-betul merepresentasikan masyarakat atau bagaimana? Kita harus paham substansinya. Kemudian setelah paham ya, kalau memang hal tersebut bersinggungan atau saling beririsan dengan kepentingan masyarakat, ya kita wajib untuk mengkritisi. Entah bagaimanapun metodenya. Entah melalui sosial media atau gerakan massa itu kita pikirkan bareng-bareng lah metodenya. Tapi yang poin saya yang paling penting, kita harus pahami dulu alurnya kan. Iya. Kita harus pahami alurnya, kita tahu isinya, tahu substansinya, baru kita akan bahas dan itu akan kita jadikan sebagai bentuk protes mungkin ke depannya. Supaya kita ya? Karena banyak kejadian loh, termasuk aksi Omnibus Law itu sebenarnya banyak melahirkan kecaman. Karena bagiku, hemat saya, persiapannya kurang mapan. Akhirnya banyak kejadian yang tidak bisa dikondisikan. Ada kasus kebakaran tuh. Iya. Itu kan sebenarnya hal-hal yang tidak mampu dikondisikan. Itu yang harus dibaca ke depannya. Bahwa dalam persiapan sampai pelaksanaan aksi, bahkan sampai pada tahapan evaluasi, kita mau melihat aksi ke depannya, itu harus dipikirkan matang-matang. Yoi. Baru kita bisa turun. Kalau seperti itu saya pikir masyarakat kecil pun atau masyarakat pada umumnya akan mendukung gerakan kita. Bahwa itu ternyata bukan reaksioner. Ini wujud pemikiran ilmiah kita melihat situasi bahwa memang sudah saatnya kita turun. Itu baru oke. Iya. Kalau saran untuk kampus apa bang? Saran untuk kampus itu maksudnya kampus itu kan sebenarnya posisinya kelas menengah ya. Ya. Kelas menengah yang memang notabene akademisi dan mereka sebenarnya yang menentukan apakah ini ilmiah atau tidak. Jadi jangan berdiam diri saja. Termasuk kasus pendidikan ya. Ya. Kasus pendidikan itu kan sangat jarang misalnya akademisi maupun profesor yang bicara tentang pendidikan. Bayangkan cukup banyak profesor yang bicara tentang politik. Padahal basicnya pendidikan atau ekonomi. Mereka nggak bicara tentang basicnya itu. Harapanku ya ke depannya akademisi, pengampu kebijakan di kampus itu harus lebih ilmiah berbicara. Kita mengkritik demokrasi misalnya dengan perspektif ilmiah, akademik. Akhirnya posisi akademisi ini sebagai bukan hanya pengajar di kampus ya, tapi juga penyambung masalah akademiknya, masalah ilmiahnya. Jadi gerakan kita itu akan dibantu oleh para akademisi ini. Saya tidak berharap juga mereka akan turun ke jalan, tapi paling tidak kajiannya, karya tulis ilmiahnya bisa kita jadikan landasan untuk bergerak. Itu yang kurang tuh akademisi. Ya pada akhirnya kita lihat ya, alpanya akademisi malah mereka merepresi gerakan-gerakan mahasiswa yang
memang pada dasarnya ingin menuntut hal-hal yang ilmiah dan berbau demokrasi. Seperti itu. Berarti memang kita harus berkolaborasi antara rakyat, kemudian mahasiswa, kemudian para akademisi tadi iya. untuk ya perubahan di negara ini terwujud. Iya. Untuk demokrasi di negara ini ya betul-betul demokrasi, bukan demokrasi yang dipreteli dan lain-lain ya Bang ya. Oke, mungkin terakhir Bang. Kalau tadi saran untuk pemerintah, kemudian saran untuk mahasiswa dan para akademisi, kalau saran untuk para mahasiswa UST sendiri Bang. Oh iya. Sebenarnya cukup menarik ini ya. Mahasiswa WST itu sebenarnya lumayan banyak ya. Banyak banget itu. Berapa puluh ribu sekarang? Hampir 20-an ribu dia. 20 ribuan. Hampir 20-an ribu. Jadi bagiku itu cukup banyak kepala yang bisa melihat persoalan bangsa ini, bangsa dan negara. Jadi karena kita pada dasarnya berlatar belakang Taman Siswa. Taman Siswa itu kan kalau kita ulik sejarahnya ya sejarah perlawanan semua tuh. Iya. Ki Hajar Dewantara itu lahir dari perlawanan, coy. Dia itu yang paling getol dulu ya, mengkritisi pemerintah Hindia Belanda sampai diasingkan dan lain-lain. Diasingkan lah dia. Dan kemudian dia melahirkan satu perspektif bahwa kita harus melawan lewat pendidikan. Bahwa rakyat Indonesia itu harus dicerdaskan dulu sehingga mereka bisa melihat problem dan bisa melihat solusi. Baru kemudian kita akan melawan dengan pendekatan semacam itu. Hari-hari ini mahasiswa UST ya, Taman Siswa ini ya tidak mampu meneruskan semangat yang sudah diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya akuin itu. Saya pun mungkin ya masih kurang bisa mewarisi itu. Tapi bagiku ya kita harus saling mengingatkan bahwa ya Taman Siswa itu harus ada terus dalam setiap persoalan, dalam setiap kebijakan regulasi ya supaya namanya tidak jadi kenangan. Ini dikit lagi tamannya jadi sejarah nih, sejarah yang terlupakan. Padahal ini baru mau menyongsong setengah abadnya. 1 tahun lagi Bang? Satu abad nih, 1 tahun lagi, 2022. 2022 Taman Siswa menjadi 1 abad berdiri Bang. Oke. Itu mahasiswanya. Mungkin itu Bang Wahid. Terima kasih atas waktu dan kesempatan berbicara di channel Republik Bicara ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat Republik Bicara. Untuk kami selalu mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk mendukung channel ini supaya kita sama-sama mengawal isu-isu yang ada di negara ini, mengawal isu-isu yang ada pada rakyat. Kemudian kita mencapai dunia baru gerakan itu sendiri. Like, comment, subscribe itu jangan lupa sahabat-sahabat semua. Mungkin itu Bang Wahid, terima kasih sekali lagi. Saya juga terima kasih juga karena sudah diundang. Iya. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.